Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku para santriwati kelas 10 yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurulillah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab At-Tarbiyah wa Ta'lim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada halaman 6 bagian atas, yaitu masih mengenai berbagai macam tujuan daripada pendidikan di masa sekarang. Pada kesempatan kali ini masih membahas mengenai tujuan terakhir daripada tujuan pendidikan tersebut, yaitu mengenai al-akhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Kasiran ma yakunul insanu aliman kabiran au muthriyan kathiral mali wal hashmi. Banyak kita temui ada seseorang yang predikatnya itu seorang alim besar, seorang yang berpengetahuan banyak. Au musriyan kathiral mali wal hashmi, atau orang tersebut kaya raya, banyak harta dan penampilannya yang begitu menjanjikan. Walakinnan nasa la yuqimu lahu waznan. Namun sayangnya orang lain, manusia, tidak memperdulikannya, tidak menganggapnya, tidak menghitungnya. Kenapa? Lima bihi minan naqais al-khuluqiyatil katsirah. Karena seorang alim yang besar tadi, atau orang yang kaya yang banyak harta dan lain sebagainya tadi, punya banyak an-naqais al-khuluqiyatil katsirah, kekurangan-kekurangan dari segi tingkah laku, dari segi moral, dari segi akhlak yang sangat banyak. Pihina annaka qattara rajulan raqiqal hali. Pada kesempatan yang lain, kata penulis buku ini, bahwasanya engkau terkadang melihat seseorang yang keadaannya biasa-biasa saja, hasilan ala qalilin minal ilmi. Orang itu memang dari segi pendidikannya boleh dikatakan rendah. Ia mendapatkan hanya sedikit daripada pengetahuan. Asbaha maudhi'al i'jabi wal ijlal. Akan tetapi orang tadi menjadi tempat kekaguman dan dibesarkan oleh orang lain, diagungkan, dimuliakan oleh orang lain. Kenapa? Alasannya tidak lain adalah wa madzalika illa limatanatin fi khuluqihi wa jamalin fi nafsihi wa rasyaqatin fi af'alihi. Hal itu tidak lain kecuali disebabkan oleh kekuatan, kemantapan di dalam tingkah lakunya, di dalam akhlaknya, dan keindahan di dalam dirinya, dan kecakapan, kebaikan, kebagusan di dalam segala tindak tanduknya, dalam segala perbuatannya. Maka di sini pada paragraf berikutnya, fal akhlaqu idzan hiya allati yajibu an nattakhidha lana qiblatan. Maka akhlak, moral, tingkah laku adalah hal yang wajib kita jadikan ia sebagai kiblat, sebagai arah untuk menuju kepada sesuatu. Natawajjuh ilaiha, yang kita mengarah kepada poros tadi, kepada kiblat tadi. Inda tarbiyatin nas'i, ketika ingin mendidik generasi muda. Akan tetapi bukanlah maksud
dari hal demikian. Walaysa ma'na dzalika, akan tetapi bukanlah maksud dari hal itu anna durusa kullaha yajibu an takuna fi mawdu'il akhlaqi, bahwasanya seluruh pelajaran yang diberikan kepada peserta didik harus semuanya materinya, judulnya, temanya harus bertemakan akhlak. Tidak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan, kata Nabi. Barang siapa atau siapa saja yang bertambah pada tiap harinya pengetahuannya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuk, rasa takutnya kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'dan. Orang yang seperti ini bukan malah bertambah dekat kepada Allah, kecuali melainkan sebaliknya, makin menjauh daripada Allah. Wa qala jalla sya'nuhu mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla sya'nuhu telah berkata, dalam hal ini beliau mengajak bicara kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam level akhlak yang sangat besar, yang sangat mulia. Wa qala syairul asri, dan seorang pujangga Arab masa kini pernah mengatakan juga, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Kata penyair kontemporer ini, sesungguhnya umat-umat itu tergantung tingkah lakunya, akhlaknya, budi pekertinya, moralnya. Selama akhlak itu masih ada pada umat-umat tersebut, fa in humu dhahabat akhlaquhum, jika hilang, musnah, lenyap, sirna akhlak itu, artinya mereka tak punya akhlak, zahabu, mereka pun dianggap hilang, dianggap sirna, dianggap musnah. Wa qala Hirbat, al akhlaqu natijatu tadribin nafsi wa riyadatiha. Kata Hirbat, salah seorang daripada ahli pendidikan barat, dari barat sana, dari negara barat sana, akhlak itu adalah hasil daripada latihan, melatih suatu jiwa ala sifatit thayyibah, untuk melakukan sifat-sifat yang baik, wal adatil hasanah, atau untuk melatih atau melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Fa idza ja'alna al-akhlaqa garadan an-nihaiyyah alladhi nagum ilaihi, apabila kita telah menjadikan akhlak sebagai tujuan final kita, tujuan akhir kita yang kita tuju, fala budda lana idzan, maka konsekuensinya, maka tidak boleh tidak kita harus min an nurawidal atfal, harus mendidik anak-anak, wa nu'addibahum, dan memberikan mereka adab, tata krama, tingkah laku, adaban nafsiyan, dengan adab secara psikologi. Ila antus bihal akhlaqu fihim adatan lazimatan, sampai benar-benar tingkah laku, akhlak moral itu menjadi suatu adat, menjadi suatu kebiasaan lazimatan, yang telah menyatu pada diri mereka, la tufariquhum, yang tidak pernah berpisah dengan mereka, yang tidak pernah hilang daripada anak-anak tadi. Faqimatul akhlaqi wa ahammiyatuha tazdadu kullama kanat alaqatuha bil mujtama'i alsaqa wa rawabituha bihi aktsara. Maka nilai suatu akhlak itu dan urgensi akhlak itu makin bertambah ketika hubungan akhlak tersebut dengan suatu masyarakat lebih erat, warawabituha bi aktsar, dan ikatan-ikatannya lebih banyak. Walidza fa innal mujtama'a yastalzimu min kulli fardin, oleh sebab itulah maka sebuah komunitas masyarakat itu menuntut dari tiap-tiap individu, dari individu-individunya, salah satu umurin alal aqal. Ada 3 hal yang mereka minta, mereka tuntut daripada individu-individu yang hidup dalam komunitas masyarakat itu, minimal. Pertama, alla yakuna alatan alaihi, bahwa individu tadi tidak menjadi beban walaupun untuk dirinya sendiri.
Fayajibu an yakuna kullu fardin qadiran ala kasbi aishihi bi tariqatin nafi'atin muntijatin syarifah. Maka mesti atau wajib tiap-tiap individu itu mampu untuk mencari penghidupannya dengan cara yang berguna, bermanfaat, yang menghasilkan sesuatu lagi yang mulia. Yang kedua, alla ya'tarida li majhudati ghairihi, bahwa ia tidak menghalang-halangi usaha orang lain, usaha-usaha orang lain. Wala yatadakhal fihi tadakhulan yuqallilu min qimati intajiha, dan juga dia tidak mengintervensi dengan sebuah keintervensian yang bisa mencederai, mengurangi dari nilai atau hasil daripada buah karya dari hasil orang lain tadi. Fahuriyatul mar'i mahdudatun bihuriyati siwahu minal afradi. Maka kebebasan seseorang itu tentunya dibatasi dengan kebebasan orang lain daripada anggota-anggota masyarakat lainnya. Yang ketiga, yang diminta oleh sebuah komunitas masyarakat kepada satu individu yang tinggal atau hidup di dalamnya, an yakuna quwatan amilatan fi tarqiyatil mujtama' wa taqaddumi, bahwa seorang individu tadi menjadi kekuatan yang selalu bekerja dalam hal meningkatkan kualitas suatu masyarakat dan kemajuan suatu masyarakat tersebut. Fayajibu an yakuffa nafsahu min kulli amalin, maka mesti seorang individu tadi menahan dirinya, membentengi dirinya, melindungi dirinya, min kulli amalin, dari semua perbuatan, pekerjaan, yakunu madda'atan, yang akan menjadi cikal bakal, hal yang bisa mengakibatkan li ta'akhuril balad, bagi kemunduran suatu negeri, awuqufi aniruqi, atau berhentinya suatu negeri itu, suatu bangsa itu daripada kemajuan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa mu'alim sampaikan pada kesempatan kajian tarbiyah untuk kelas 10 pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya khususnya bagi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.